Shalom. Hari ini saya akan membaca tentang kisah nyata, doa dan kasih seorang ibu kepada anak perempuannya yang sakit kanker. Kita mulai ya. Kamu punya waktu 6 minggu untuk hidup. Demikian pengumuman dokter setelah Sandy kembali dari operasi. Kami menemukan kanker lagi di rahim, usus besar, dan sebagian kecil di bagian perut. Maafkan saya, tidak ada yang bisa kami lakukan, kata dokter Sandy. Saya baru berumur 29 tahun, kata Sandy, ketika saya dikirim pulang dengan prognosis yang menghancurkan itu. Namun dokter saya belum siap untuk menyerah begitu saja. Dia menghubungi Mayo Clinic dan menemukan seorang ahli bedah yang bersedia mengoperasi dan mencoba mengeluarkan kankernya. Sebenarnya dia sedang membujuk untuk menunda liburan sampai saya bisa ke sana untuk operasi. Operasi berlangsung selama 5,5 jam. Jantung Sandy berhenti berfungsi dan kondisinya sangat kritis. Sandy berkata, rasa sakitnya hampir tak tertahankan karena mereka tidak bisa memberi saya obat penghilang rasa sakit karena gagal jantung. Saya mulai berdoa dengan kata-kata yang saya hafal sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya saya berdoa selama bertahun-tahun. Doa tersebut dikatakan karena saya takut dan sakit fisik, bukan karena mengakui atau memuji Tuhan. Saya tidak begitu peduli dengan hidup saya pada saat itu. Saya tidak peduli jika saya hidup atau mati. Sandy dibesarkan sebagai orang Kristen, namun menjauh dari gereja ketika dirinya menjadi orang dewasa muda. Dia berada di salah satu titik terendah dalam hidupnya ketika dia didiagnosa menderita kanker. Berjuang dengan berbagai kecanduan dan sejumlah besar masalah pribadi yang diakibatkan oleh gaya hidupnya tersebut. Dia berkata, ibu saya adalah wanita yang suka berdoa dan saleh. Saya berada di rumah sakit selama 20 hari. Dia tinggal bersama saya siang malam, memegang tangan saya dan berdoa di saat saya berjuang untuk hidup. Ingatan saya yang paling jelas saat itu adalah gambar Yesus Kristus di dinding di sebelah tempat tidur saya. Setiap kali membuka mata, gambar Yesus Kristus tersebut menghibur saya. Saya pikir itu adalah foto terindah yang pernah saya lihat. Saat Sandy menceritakan kisahnya, dia mengatakan sesuatu yang sangat dalam yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Hanya kami bertiga di kamar rumah sakit itu. Saya, ibu saya, dan Yesus. Sepanjang tahun-tahun pemberontakannya, 2 orang tidak pernah menyerah pada Sandy, ibunya dan Yesus. Mudah bagi Sandy untuk melihat ibunya selalu ada untuknya. Lebih sulit baginya untuk melihat bahwa Yesus Kristus juga selalu berada di sana, melewati masa-masa yang indah dan yang buruk. Bukan kebetulan bahwa gambar Kristus tergantung di dinding di sebelah tempat tidurnya untuk terus mengingatkan akan kehadiran Yesus Kristus. Pemulihan ajaib yang Sandy alami terjadi pada 40 tahun yang lalu saat tingkat kelangsungan hidup orang yang mengidap kanker jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Dia mengalami pemulihan total secara fisik, namun secara spiritualnya jauh lebih lambat. Saya tidak segera membuat perubahan dalam hidup saya, meskipun saya mengalami mukjizat, ungkapnya. Saya masih memiliki banyak perjuangan pribadi untuk diatasi, tetapi saya pasti bisa melihat kembali pada waktu itu dan melihat bahwa doa ibu saya serta gambar Kristus membawa saya kembali padanya. Tuhan menggunakan krisis itu untuk mengubah arah kehidupan Sandy. Dia menjadi konselor kesehatan mental yang kliennya adalah orang-orang yang menyalahgunakan narkoba dan kecanduan alkohol.
Ketika konseling, dia sering mengutip kitab suci ini kepada mereka. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Kiranya kesaksian hidup Sandi ini bersama ibunya dan terutama bersama Yesus itu bisa membangkitkan semangat buat saudara-saudara yang menderita sakit. Mungkin sakit yang tidak pernah dan tidak kunjung sembuh. Percayalah, jika Sandi mengalami mukjizat, saudara-saudara juga memiliki kesempatan yang sama karena kita mempunyai Tuhan yang sama. Mukjizat Tuhan itu terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan belas kasihan kepada semua orang. Andalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan dengan doa yang tak henti-hentinya sampai mukjizat terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.